Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar yang memuat hadis-hadis singkat dari Nabi namun syarat dengan makna, dan kita masuk pada hadis ke-33 tentang keutamaan sabar dan menjaga kehormatan diri. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yasta'fif yu'iffahullahu wa man yastaghni yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbirhullahu wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, menyabar-nyabarkan dirinya, Allah akan menjadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi daripada kesabaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan kalimat ini? Jadi ada beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu. Maka beliau langsung memberinya. Karena pantang bagi Rasul itu kalau ada orang yang meminta tidak diberi kalau memang beliau ada. Lalu setelah kemudian mereka pergi, mereka datang lagi, kemudian meminta lagi sesuatu kepada Rasul dan Rasul memberinya. Dan itu berkali-kali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun yang harus diberikan karena sudah habis ludas diberikan kepada orang yang memintanya. Maka beliau kemudian bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu indi min khairin falam addakhirahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta apapun yang ada padaku tidak mungkin aku menyimpannya. Artinya pasti aku akan berikan kalau kalian memintanya. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man yasta'fif yu'iffahullahu wa man yastaghni yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbirhullahu wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa merasa cukup dan tidak meminta-minta kepada makhluk, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, dan tidak ada seorang diberikan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih luas melebihi dari kesabaran.
Dari hadis ini, Ibu, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 sifat seorang mukmin. Dan sifat ini membentuk karakter seorang mukmin menjadi mulia, menjadi berkarakter, memiliki izzah kemuliaan, dan tidak mungkin direndahkan di hadapan Allah dan juga manusia. Apa sifat atau 3 sifat yang sangat mulia di sini? Pertama, sifatul iffah, sifat mampu menjaga kehormatan diri. Kemudian yang kedua, sifat merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla dan tidak berhajat kepada manusia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sifat sabar. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama, kalimat dari Nabi SAW, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ali Al-Qari rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalimat wa man yasta'fif maksudnya man yatlubu min nafsihil iffah. Jadi orang yang berusaha betul-betul menjaga dirinya untuk senantiasa terhormat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat kehormatan. Para ulama mengatakan bahwa iffah itu ada 2 macam. Iffah itu ada 2 macam, menjaga kehormatan itu ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama, al-iffatu minal maharim, dan yang kedua al-iffatu anil ma'athim. Jadi al-iffatu anil maharim dan iffatu anil ma'athim. Adapun iffah menjaga kehormatan dari al-maharim yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi 2. Pertama, menjaga kemaluan dari yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, dhaftul farji anil haram. Dan yang kedua, kafful lisan anil a'rad, menjaga lisan untuk tidak mencela manusia. Ini yang pertama. Jadi iffah itu ada 2. Yang pertama, iffah menjaga kehormatan dari yang diharamkan, dan yang diharamkan itu ada 2. Menjaga kemaluan untuk tidak melakukan yang diharamkan, dan yang kedua menjaga lisan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Adapun yang kedua, al-iffatu anil ma'athim, menjaga kehormatan dari dosa, ini pun terbagi 2. Al-kaffu anil mujaharati bidzulmi, tidak melakukan kezaliman secara terang-terangan. Dan yang kedua, jazrun nafsi anil israri bi khiyanatin, berusaha untuk menjaga diri di saat kesendirian tidak berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut iffah, Bu, ya. Jadi iffah itu, saya ulangi, terbagi menjadi 2. Menjaga kehormatan dari hal-hal yang diharamkan, dan menjaga kehormatan dari perkara-perkara dosa. Adapun menjaga kehormatan dari hal-hal yang diharamkan, itu juga ada 2. Menjaga kemaluan untuk tidak melakukan perzinahan, dan menjaga lisan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang diharamkan seperti ghibah, namimah, merendahkan, mencela, dan yang semacamnya. Dan yang kedua, iffah menjaga kehormatan dari dosa, dan itu pun ada 2. Tidak terang-terangan menjauhi, tidak terang-terangan melakukan kezaliman, seperti menyakiti orang dengan lisan, dengan badan, dan yang semacamnya. Ataupun dia tidak melakukan yang diharamkan, berkhianat kepada Allah saat kesendirian, dan itu artinya maksiat yang tidak terang-terangan. Lah, kalau orang bisa menjaga 2 perkara ini, menjaga kehormatan dari yang diharamkan dan menjaga kehormatan dari dosa, maka kita memiliki iffah, memiliki kehormatan di hadapan Allah dan di hadapan manusia.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, iffah sendiri artinya menjaga kehormatan diri itu juga ada beberapa bentuk yang disebutkan para ulama. Yang pertama, iffatul jawari. Menjaga kehormatan dengan menjaga anggota badan dari kepala sampai kaki. Seperti menjaga tangan untuk tidak memukul, mengambil, mencuri, ghasab dan yang semacamnya. Menjaga kaki untuk tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan, menjaga mata, menjaga telinga untuk tidak melihat dan yang mendengarkan yang diharamkan, menjaga kemaluan untuk tidak berzina dan begitu seterusnya. Lah ini artinya menjaga kehormatan seluruh badan. Yang kedua, menjaga kehormatan ketika seseorang itu mencari kehidupan, mencari nafkah. Seperti menjauhi riba, menjauhi penipuan, mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, curang dalam berdagang, dan begitu seterusnya. Ya, jadi berusaha dia mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Berarti ketika orang kemudian mencari yang halal dan menjauhi yang haram, berarti dia telah menjaga kehormatan dalam ma'isyahnya, dalam penghidupannya. Kemudian yang ketiga, selain daripada mencari harta yang halal tadi dengan menjauhi hal-hal yang disebutkan tadi, termasuk juga iffah itu dengan cara seseorang menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya disyubhatkan di dalamnya. Perkara syubhat, kalau yang halal jelas, yang haram jelas kan gitu. Tapi ada perkara syubhat di tengah-tengahnya, maka dia berusaha untuk meninggalkan syubhat agar sampai tidak memasukkan kepada perkara haram dalam dirinya. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk-bentuk iffah. Adapun tentu orang yang menjaga kehormatan itu banyak keutamaan yang akan didapati. Yang pertama, salamatul mujtama minal fawahish wa intihakil a'rad. Wa intihakil a'rad. Maka masyarakat akan selamat dari perbuatan-perbuatan keji dan tersingkapnya atau terrobeknya kehormatan-kehormatan orang lain. Contoh mamanya ada satu komplek ini betul-betul menjaga kehormatan diri-diri mereka. Ya, mereka tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, kemudian juga tetangganya merasa aman karena kita menjaga kehormatannya, maka pasti masyarakat itu akan tenang dengan kita. Karena tahu bahwa kita ini orang baik gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah salah satunya orang yang iffah, orang yang menjaga kehormatan dari perbuatan haram dan perbuatan dosa, seperti melakukan perzinahan dan yang semacamnya. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang dipanggil berzina untuk seorang wanita yang memiliki paras cantik, memiliki nasab dan kehormatan. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah. Dia menolak perzinahan dan mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-iffatus sababun lin najati minal ibtila'ati wal masaib. Jadi iffah ini juga sebab kita diselamatkan dari berbagai macam ibtila, musibah-musibah dan juga bencana. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang masyhur ketika ada 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua karena pintunya ditimpa oleh batu sehingga mereka tidak bisa keluar. Lah salah satunya mereka bertawassul dengan cara iffah. Pahala iffah, pahala menjaga kehormatan ketika dia hendak berzina, dia tidak jadi. Bahkan kemudian dia melepaskan gadis itu dan memberikan sedekah. Kemudian yang keempat, i'anatullah liman aradal afaf. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalau orang itu punya keinginan untuk menjaga kehormatan. Baik kehormatan kemaluannya tidak berzina, baik kehormatan lisannya tidak menggibah, baik kehormatan badannya tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, ataupun dia tidak melakukan dosa saat sendirian, maka Allah akan tolong kehidupannya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 kelompok kewajiban bagi Allah untuk menolong mereka. Salah satunya kata Rasul,
wan naqih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah dan menghendaki dengan pernikahannya itu menjaga kehormatan dia dari perzinahan. Kemudian yang kelima, salamatul mar'i min wuqu'i fil muharramat. Orang yang menjaga kehormatan itu akan selamat dirinya untuk terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Termasuk yang keenam, siyanatul muru'ah, akhlaknya pun akan terjaga. Akhlak dia itu akan terjaga. Dan juga dia dan masyarakat akan terjaga dari berbagai macam penyakit dari orang yang tidak pernah menjaga dirinya. Karena orang yang tidak pernah menjaga dirinya seperti orang yang terjerumus kepada perzinahan itu mendatangkan banyak penyakit. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man lam tadharil fahishatu fi qaumin qad illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw." Ketika perzinahan menyebar di mana-mana dan terang-terangan, kecuali akan ditimpakan kepada mereka taun dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Tapi orang yang menjaga kehormatan tidak mungkin menimbulkan penyakit. Artinya selamat masyarakat dari berbagai macam musibah dan penyakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang bisa menjadikan kita ini mudah untuk menjaga kehormatan kita. Apa saja yang bisa menolong kita supaya kita memiliki sifat iffah ini? Yang pertama, takwa Allah. Tentu bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa pasti akan berusaha menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu akan menumbuhkan seseorang menjaga kehormatannya. Seperti dalam keluarga, kalau orang tuanya baik, pasti anak-anaknya juga baik. Dan dia akan tumbuh seperti itu, akan baik. Termasuk juga yang keempat, kalau belum menikah, kalau ingin terjaga kehormatannya, segera menikah. Baik dia gadis ataupun janda atau duda. Kemudian juga yang kelima, hindari khalwah. Berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Karena pasti yang ketiganya adalah syaitan. Kemudian juga jangan mengumbar pandangan, tetapi hendaklah kita ghaddul basar, menundukkan pandangan supaya lebih menjaga kehormatan. Termasuk juga seseorang memisahkan anak-anak yang sudah dewasa seperti anak perempuan dan anak laki-laki, dipisahkan kamar, dipisahkan ranjangnya kalau sudah mulai besar supaya terjaga kehormatannya. Nah, ini diantara faedah daripada iffah itu sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah-kisah yang menarik soal iffah ini, di dalam Al-Qur'anul Karim kita lihat dalam surah Yusuf, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang ketika digoda oleh Zulaiha untuk berzina. Tapi kemudian Yusuf menjaga kehormatannya, kemudian menolak dan dia memilih di penjara dibandingkan harus melakukan perzinahan. Lihat bagaimana iffahnya Nabi Yusuf, menjaga kehormatan Nabi Yusuf, tidak mau tertimpa musibah dengan berzina dengan ibu angkatnya Zulaiha, naudzubillah. Ini juga salah satu contoh bagaimana iffahnya Nabi Yusuf, termasuk Rasul kita. Jadi Nabi SAW satu hari dia melihat ada kurma di balik ranjang dia. Ketika hendak dimakan tak jadi. Kemudian Nabi SAW berikan alasannya, karena akhsha an takuna sadaqatun, saya takut kalau yang saya makan ini sedekah, sementara Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan sedekah. Dan itu iffah, menjaga kehormatan. Ya, jadi inilah yang pertama, sifat yang paling baik adalah al-iffatu, menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua, di sini Nabi SAW mengatakan, wa man yastaghni yughnihillahu. Barang siapa yang merasa cukup, maksudnya cukuplah bagi dia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mencukupkan kehidupannya. Yang kedua ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kalimat wa man yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, maksudnya ai wa man yastaghni billahi amman siwa. Jadi dia betul-betul hanya mencukupkan Allah saja, dan dia tidak mau meminta kepada yang lainnya. Yughnihi artinya yu'tihi, Allah akan memberikan ma yastaghnihi bihi anis su'al. Ketika dia tidak meminta-minta, maka justru Allah akan memberikan kekayaan kepada hatinya.
dan kaya hati itu lebih kaya dibandingkan kaya harta. Makanya sering saya contohkan, orang sekaya apapun Bu, sehebat apapun kekayaannya, kalau hatinya sempit, dia tidak akan kerasan hidup di rumahnya. Walaupun luas rumahnya, walaupun lapang rumahnya, kalau hatinya sempit, orang itu tidak akan kerasan dalam rumahnya. Tapi kalau hatinya lapang, tidak ada masalah, betul-betul senang dinikmati kehidupan ini, maka sesempit apapun rumah bagi dia itu terasa lapang tuh. Ya, karena Rasul mengatakan hakikat kekayaan itu bukan dalam badan, tapi hakikat kekayaan itu ada di dalam hati manusia. Makanya orang yang merasa cukup dari Allah, Allah akan cukupkan kehidupannya, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini wa man yastaghni yughnihillah, di sini ada isyarat tentang tercelanya mengemis atau meminta-minta. Karena Nabi SAW sangat melarang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, ya, man sa'alan nasa fi ghairi musibati, man sa'alan nasa fi ghairi musibati hajatihi faka'annama yaltakimu radfatan. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain padahal ia tidak sedang dalam kebutuhan mendesak disebabkan musibah, maka seakan-akan dia memakan bara api dalam mulutnya. Dalam riwayat, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamrah. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, maka seakan-akan ia memakan bara api. Perhatikan hadis ini, ada beberapa faedah. Pertama, bahwa meminta-minta hukum asalnya itu memang terlarang, tidak boleh. Hukum asal ngemis itu tidak boleh. Karena jelas Rasul mengatakan diancam dengan makan bara api tadi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa meminta-minta dalam keadaan tidak fakir, artinya tidak darurat, maka ini termasuk dosa besar. Karena ada ancaman di akhirat tadi. Dia memakan bara api tadi. Tetapi meminta-minta untuk memperkaya diri sendiri itu pun tercela. Karena Al-Aini, seorang alim, mengatakan man sa'alan nas li ajli at-takatsur fahuwa madmum. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri sendiri, maka dia sangat tercela. Tetapi ada sebagian orang yang meminta-minta itu dibolehkan, tetapi dengan syarat. Ingat, meminta-minta itu dibolehkan tapi dengan syarat. Dan syaratnya juga dijelaskan oleh para ulama. Ya, dijelaskan para ulama di antara syaratnya pertama. Kata Nabi SAW, innal mas'alata la tahil illa li ahadi thalathatin. Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi 3 orang saja. Siapa 3 orang ini? Rajulin tahammala hammalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Pertama, orang yang menanggung tanggungan hutang. Dia halal meminta hingga menyelesaikan tanggungannya, kemudian menahan diri. Jadi kalau seandainya kita punya saudara atau orang tua kelilit hutang miliaran, kita tidak punya apa-apalah, terpaksalah kita bantu orang tua kita yang sedang terlilit hutang itu. Kita jual rumah kita, kita jual sepeda motor kita, mobil kita, akhirnya ludes. Akhirnya tidak punya apa-apa sama sekali. Dan dia pun belum bisa memulihkan ekonominya dia. Maka dia boleh meminta-minta hanya sekedar hajat hidupnya, dan kalau sudah mendapatkannya dia menahan diri. Tidak boleh lagi meminta-minta kalau sudah hajat kebutuhannya terpenuhi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulin asabathu jaihatun ihtajat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman minal aishi. Yang kedua, seseorang laki-laki yang ditimpa musibah pada hartanya, dan boleh baginya meminta-minta sehingga dirinya mencapai kemampuan untuk hidup. Artinya, kalau seandainya ada orang yang tertimpa musibah, tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada banjir,
kemudian rumahnya roboh, kendaraannya terkena banjir, ludes kekayaannya tidak tersisa sama sekali, padahal dulunya dia orang paling kaya, tapi karena rumahnya, semua perabotannya, semua kendaraannya habis terkena reruntuhan atau terkena banjir atau yang semacamnya, kemudian dia jatuh miskin. Maka dibolehkan meminta-minta orang seperti ini karena dia korban musibah, sampai dia betul-betul mampu untuk berusaha bangkit. Dan kalau dia sudah memiliki pekerjaan, maka stop meminta-mintanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulin asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min dhawil hijah min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman minal aishi fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah sukhtan ya'kuluha sahibuha sukhtan ya'kuluha sahibuha. Kemudian yang ketiga, memang benar-benar fakir, dia orang miskin, boleh jadi janda tua, tidak punya skill untuk usaha gitu ya. Akhirnya karena sudah tua, tidak punya skill usaha, tidak punya keluarga, dan disaksikan orang situ bahwa memang dia miskin, memang dia fakir, bukan sandiwara, maka orang tersebut dibolehkan meminta-minta sebatas hajatnya. Tapi kalau sudah dia punya usaha, maka berhenti. Tapi kalau tidak, ya terpaksa dia meminta-minta. Nah, ini tiga kelompok ini saja yang boleh meminta-minta. Selebihnya tidak boleh orang meminta-minta. Karena begini ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kenapa banyak orang ngemis di jalan-jalan itu coba. Banyak orang yang ngemis kadang-kadang ngetuk-ngetuk ke rumah di lampu-lampu merah, di jalan-jalan perumahan dan begitu seterusnya. Itu kan banyak faktor ya. Ya. Boleh jadi faktor kefakiran, kemiskinan, sulit cari pekerjaan, akhirnya sulit untuk makan, terpaksalah dia meminta-minta dan mengemis. Ya, jadi ataupun faktor ekonomi yang mungkin dia seorang pengusaha kemudian tertimpa pailit, bangkrut dan begitu seterusnya, atau boleh juga musibah sehingga kekayaannya habis. Ya, atau mungkin faktor-faktor mendadak yang tidak tahu, akhirnya terpaksa dia meminta-minta. Tapi yang jelas bahwa ulama menyebutkan pengemis itu hanya ada dua jenis saja. Pengemis itu hanya ada dua jenis saja. Jenis yang pertama memang betul-betul dia berhajat, seperti yang tiga orang tadi. Maka yang seperti itu dibolehkan sampai hajatnya dipenuhi. Tapi yang kedua, ada pengemis itu yang disebut dengan pengemis gadungan. Ya, dia pintar bersandiwara, bersilat lidah, bilang orang miskin pada rumahnya tingkat 3. Kan ada itu yang viral itu, pengemis yang terkena sorot wartawan, tiba-tiba ditelisik rupanya rumahnya tingkat pula, motornya besar-besar, bagus-bagus. Padahal ketika kemudian dia ngemis itu, pakaiannya itu robek-robek tuh, badannya sengaja dicoreng-coreng, dibau-bauin gitu ya, supaya orang akhirnya iba dan memberinya. Inilah yang terancam di banyak hadis Nabi SAW soal bahaya meminta-minta ini. Karena hakikatnya Bu, orang yang meminta-minta ini sebenarnya dia miskin jiwanya. Jadi orang yang meminta-minta itu miskin jiwanya. Terkadang ada harta, sudah cukup kan, tapi dia meminta-minta itu karena jiwanya miskin. Dan hakikatnya dia sedang menyakiti diri sendiri dan orang lain kan. Diri sendiri tersakiti, orang lain pun tersakiti, karena ada orang meminta-minta itu maksa Bu. Kalau nggak dikasih itu ngomel-ngomel dia, doain yang nggak jelas-jelas gitu ya. Ya. Dan ingat bahwa hasil orang yang meminta-minta itu haram. Kata Nabi SAW tadi, selain yang tiga itu, wahai Qabisah ini, periwayat hadis ini, maka harta yang dimakan adalah harta yang haram. Harta yang dimakan adalah harta yang haram. Artinya, sementara harta haram itu kata Rasul, setiap daging yang dihasilkan dari benda yang diharamkan, maka neraka tempatnya kan begitu. Maka sama saja sebenarnya orang yang meminta-minta itu sedang memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Dan orang yang meminta-minta itu selamanya tidak akan pernah kaya Bu. Sampai kiamat tidak akan pernah kaya, karena dia akan merasa kurang terus orang minta-minta ini. Apalagi sudah keenakan kan itu ya. Daripada kerja bangunan, bakbuk capek badan, bagus minta-minta aja, sebentar aja dapat duit. Akhirnya kemudian orang seperti ini akan terus merasa miskin, tidak pernah puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau seandainya orang itu betul-betul merasa cukup dengan pemberian Allah sedikit ataupun banyak,
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 273 tuh. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya raya, padahal mereka adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak minta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Lihat bagaimana Allah memuji orang-orang yang tidak meminta-minta. Mungkin orang menyangka kita ini kaya karena tidak pernah meminta-minta. Ya, kita katakan kaya hati. Kaya hati, mereka tidak tahu ibu itu lagi kesulitan sebenarnya, tapi berusaha mengkaya-kayakan diri, menjaga kehormatannya. Maka ketika kemudian dia menjaga kehormatannya, maka Rasul mengatakan yughnihillahu, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya. Karena kalau kita lihat para nabi, mereka mencari nafkah itu dengan keringat mereka. Nabi Daud mengambil kayu bakar, kemudian menjualnya, termasuk juga membuat baju besi, kemudian menjualnya. Nabi sendiri sebagai penggembala kambing. Ya, Nabi Ibrahim seorang tujar, seorang pedagang, dan hampir semua para nabi itu mereka berkeringat untuk mencari nafkah. Ya, makanya kenapa Nabi SAW memuji orang-orang yang menjaga kehormatan. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberikan rizki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu yang disebut dengan qanaah. Ya, ini yang kedua ya. Sifat yang kedua adalah sifat qanaah, merasa cukup dari Allah dan tidak perlu kepada yang lainnya. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullahu." Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia pun bersabar. Dan sifat sabar ini subhanallah, salah satu amalan yang tidak terbatas pahalanya, Bu. Apa sih sabar itu, Bu? Kita sering mengatakan, yang sabar ya. Enggak, saya sabar kok, kan gitu. Apa sih makna sabar itu? Kita sering menyebut kalimat sabar, sabar, sabar. Sabar itu kan bahasa Arab, Bu. Ya. Para ulama mengatakan bahwa sabar artinya khuluqun karimun yamna'u min fi'li ma la yuhsin. Sabar itu akhlak yang mulia yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi sabar itu sebuah akhlak yang mulia yang dengan akhlak itu mencegah orang melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini satu pendapat. Ada juga yang mengatakan sabar itu artinya seseorang yang tahammal al-balwa min ghairi syakwa. Dia berusaha untuk sabar ketika ditimpa musibah dan lisannya tidak kemudian mengadu. Jadi orang yang ketika dapat musibah diam, gitu ya, lisannya itu tidak mengadu dan menyalahkan, dia yakin dengan takdir, maka itulah yang disebut dengan as-sabru, kata ulama. Itulah sabar. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sabar itu artinya habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. Dia memenjarakan hati supaya tidak marah kepada takdir. Wa habsul lisani anis syakwa, dan juga menahan lisannya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan dia menolak takdir. Wa habsul jawari an fi'li ma yaghdabu rabb, dan menjaga anggota badan dari melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Itulah sabar. Jadi hakikat sabar itu ada 3: menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga anggota badan. Di mana menjaga hati artinya menjaga, meredam emosi, jangan menyalahkan takdir. Begitu juga lisan tidak memprotes takdir Allah, ataupun menjaga anggota badan untuk tidak memancing kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut sabar. Lah sabar sendiri hukumnya wajib, Bu. Orang bersabar itu wajib. Karena sabar itu kalau dalam anggota badan kita itu bimanzilati ra'si.
sama dengan kepala. Ibu kalau tidak punya kepala tidak akan hidup. Maka sama dalam beragama, kalau tidak sabar maka akan sulit orang itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya para ulama mengatakan bahwa as-sabru bimanzilatir ra'si, bahwa sabar itu sama dengan kepala dalam badan. Makanya hukumnya wajib, karena sabar itu perintah Allah, wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah. Jadi wajib hukum sabar itu. Ya. Adapun sabar sendiri terbagi menjadi 3 macam yang ma'ruf sering saya jelaskan. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan inilah sabar yang paling tinggi. Berdasarkan firman Allah, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikan salat, kemudian perintahkan kepada kebaikan dan cegah dari kemungkaran, kemudian bersabarlah dari apa yang menimpa kamu. Kalimat wasbir, bersabar, artinya kita harus bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, as-sabru an irtikabil maksiatillah, sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar ketika ada saudara kita sedang bergibah, enggak mau saya gibah. Sabar ketika ada saudara kita sedang namimah, enggak mau saya namimah. Sabar ketika ada saudara yang suka utang, saya enggak mau utang. Sabar ketika saudaranya melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, saya enggak mau. Jadi dia sabar untuk tidak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdar al-mu'limah, sabar ketika Allah memberikan musibah. Sabar ketika ditimpa kemalangan, ditimpa ekonomi yang jatuh, ditimpa kesehatan dengan berbagai macam penyakit dan ujian. Itu namanya sabar di atas takdir namanya. Memang sudah takdirnya, mau diapakan lagi, harus sabar. Ya. Makanya dari sini kata para ulama, manusia terbagi 4 ketika menghadapi 3 kesabaran ini. Ya. Pertama, orang yang sabar di atas ketaatan, kemudian sabar ketika menjauhi kemaksiatan, maka inilah yang paling tinggi kesabaran yang seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kalau ibu bisa sabar ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, sabar dia. Atau sabar tidak melakukan ghibah, tidak ini, tidak itu dalam maksiat, maka ini sabar puncak paling tinggi. Kemudian yang kedua, sabar ketika menjalankan ketaatan, tapi tidak sabar ketika maksiat dia. Dia sholat bisa, puasa bisa, haji bisa, tapi masih juga dia kena riba, masih juga kena zina, masih juga kena judi, masih juga kena ghibah, gitu ya. Maka sabar yang seperti ini dikatakan zalimul nafsi namanya, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, ini tingkatan kedua nih. Tingkatan yang ketiga, ini yang paling rendah lagi, adalah orang yang bersabar. Dia bisa tidak meninggalkan maksiat. Dia tidak bisa dia nggak ghibah, nggak judi, nggak zina, tapi pula tak sholat dia. Ya, dia tak sholat, tak puasa. Ini juga sabar hanya di satu sisi saja, meninggalkan maksiat, tapi dia tidak sabar dalam ketaatan. Ini lebih jahat dibandingkan yang kedua. Kalau yang kedua itu kan dia masihlah sholat, tapi mungkin masih ghibah gitu ya. Masih sholat tapi mungkin masih zina, masih sholat mungkin masih judi gitu kan. Maka ini masih lumayan, karena perbuatan kebaikannya bisa menghapus perbuatan keburukannya. Lah ini yang ketiga ini, dia bisa tidak maksiat tapi pula tidak melaksanakan ketaatan. Maka masuk dalam kaidah bahwa meninggalkan yang diperintah itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang diharamkan. Lah yang terakhir ini yang paling celaka ini, sudah tidak sabar ketika melaksanakan ketaatan, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak sabar pula dalam maksiat, masih dia zina, judi, macam-macam, ghibah, ngadu domba, zalim. Itu sudah kuadrat itu ya. Nah inilah kondisi manusia, Bu. Kita masuk yang mana nih? Oleh karena itulah maka para ulama mengatakan bahwa ada perkara-perkara yang harus ditekankan, kita sabar di situ. Yang pertama, sabar ketika meninggalkan syahwat. Tekankan masalah syahwat yang diharamkan ini. Kalau hati kita ingin melakukan maksiat, jangan langkahkan. Cari kesibukan yang lain supaya jangan ke situ. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sabar menghadapi kefakiran dan juga menghadapi kesulitan ekonomi. Jangan sampai walaupun saya susah ekonomi, saya nggak mau saya maksiat. Apalagi sampai mencuri, sampai gosok, sampai nipu, main judi, enggak. Saya harus sabar. Saya tetap mencari rizki. Kemudian yang ketiga, sabar ketika berdakwah. Ya, karena dakwah ini pun perlu kesabaran. Kadang-kadang lihat Nabi itu dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan
perangkai syair dikatakan pemecah belah macam-macam. Maka orang yang berdakwah juga sama, Bu. Ibu berdakwah kepada keluarga, ada saudara kita mungkin yang belum kenal sunnah, kita dakwai, bisa marah-marah tuh, Bu. Makanya sabar dalam berdakwah, ini juga penekanan. Termasuk juga yang keempat, sabar dengan ucapan-ucapan manusia. Karena manusia itu tidak selamat dari ucapan. Sering saya katakan berulang-ulang, Bu. Ibu nggak mungkin selamat dari ucapan tetangga. Pasti saja tetangga itu pasti ngomel-ngomel kan, Bu. Entah nuduh macam-macam, entah gibah, entah bully, entah apa kan itu. Entah menyakiti, nyelekit ke hati, maka harus sabar, ya. Kemudian yang keenam, juga sabar ketika seseorang mendapatkan adza, mendapatkan ujian ketika dia menyampaikan kebaikan. Tiba-tiba kemudian diletakkan kotoran di depan rumah, atau kadang-kadang disamperi kemudian dimaki-maki gitu ya, maka itu sabar, itu tabiat. Kemudian juga diantaranya penekanan sabar adalah ketika mencari rizki, harus sabar, tahan dari yang diharamkan. Karena Rasul yang mengatakan nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang mencari harta itu tidak peduli apakah yang halal atau yang haram, itu tidak sabar artinya. Maka tekankan dalam mencari rizki itu harus sabar, jangan sampai terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sabar ketika mendapatkan musibah fisik. Mungkin dia budak, mungkin dia buta, mungkin dia pincang, dulunya sehat, kemudian tabrakan, akhirnya patah kakinya, kemudian cacat permanen, atau mungkin matanya terkena apa, kemudian dioperasi, kemudian buta permanen, ataupun mungkin fisik-fisiknya dicacat. Nah, itu harus sabar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat itu, ada hal yang lebih baik bagi dia. Mungkin juga menggugurkan dosanya, mungkin juga mengangkat derajatnya, atau yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi dalam setiap musibah itu pasti ada hikmah. Termasuk juga sabar ketika bergaul dengan manusia. Namanya ibu bergaul dengan manusia kayak gini pengajian kan, namanya kepala satu dengan kepala lain itu kan berbeda cara pandangnya, Bu, ya kan. Kalau ibu rapat, pasti yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Kadang yang ada yang ngeseli, kadang juga ada yang jengkeli, kadang-kadang ada yang nyenengin. Namanya manusia, kalau sudah kumpul itu pasti ada hal-hal yang seperti itu. Maka kita harus sabar, karena kalau seseorang bersendirian tanpa musibah, tanpa ujian, dengan orang beramai-ramai dengan berbagai macam ujian, masih lebih baik orang beramai-ramai. Karena disitulah letak pahalanya, Bu, ya. Kemudian juga sabar ketika menghadapi akhlak pasangan. Mungkin istri akhlaknya jelek, ya suami sabar. Atau mungkin sebaliknya, istri mendapatkan suami buruk pula akhlaknya, ya bersabar. Jadi ini juga penekanan sabar ketika dalam akhlak pasangan, atau mungkin melihat akhlak orang tuanya, akhlak anaknya, akhlak tetangganya, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Maka ini juga ditekankan untuk bersabar. Termasuk juga sabar ketika mentarbiyah anak-anak, Bu. Ya, karena anak-anak ini juga titipan dari Allah. Kita harus sabar mendidik mereka. Kemudian juga di antara hal-hal yang ditekankan untuk sabar adalah sabar ketika dalam kondisi sakit. Ini juga dalam kondisi sakit itu setan lebih dekat. Banyak orang yang tidak sabar, apalagi sakitnya parah gitu ya, sehingga berangan-angan ingin mati daripada hidup karena melihat orang yang menjaganya sudah lelah letih. Kasihan kita dengan mereka. Maka ini juga harus sabar. Yang terakhir, sabar ketika ada kematian. Mungkin anak kita meninggal, orang tua meninggal, pasangan kita meninggal, maka kita harus sabar. Inilah perkara-perkara kita dianjurkan untuk ekstra sabar, ya. Adapun yang bisa menolong supaya kita lebih, macam mana caranya? Apa perkara-perkara yang supaya kita ini bisa sabar, ya kan? Yang pertama, tafakur tentang besarnya keutamaan sabar, bahwa orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Ingat itu, orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Kemudian juga berfikirlah tentang bagaimana azab Allah pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Azab Allah pada hari kiamat sangat dahsyat, dan Allah akan menyelamatkan dari azab itu bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ingat ke situ. Kemudian juga pertebal sifat malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat malu ini bisa mengantarkan kepada kesabaran. Ketika hendak maksiat tak jadi karena malu. Ketika hendak ghibah tak jadi karena malu. Akhirnya dia sabar. Kemudian juga yang keempat, isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Kemudian yang kelima, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Kemudian yang keenam, tanamkan perasaan cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah cinta dengan Allah, takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah, maka ini juga mengundang kesabaran. Dan yang terakhir tentunya at-ta'ammul fi sabril anbiya'i was shalihin. Lihat kisah-kisah para nabi, lihat kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana sabarnya mereka.
Tidak ada manusia yang lebih sabar dibandingkan para nabi. Lihat kesabaran mereka. Lihat kesabaran mereka. Karena orang yang sabar itu, pertama Allah akan tolong hidup dia. Karena Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian karena Allah akan bersama orang yang sabar. Kalau Allah bersama kita, maka Allah akan menolong kita. Yang kedua, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau kalian sabar, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak bagi orang yang sabar. Yang ketiga, pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Allah angkat derajatnya orang yang sabar itu. Karena Rasul yang mengatakan ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Dan akan senantiasa bala itu akan menimpa mukmin laki-laki dan perempuan pada diri, anak, harta, sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak ada kesalahan baginya karena dia bersabar. Ya. Dan dia akan mendapatkan salawat dari Allah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah, akan mendapatkan surga Aden yang akan masuk di dalamnya, sebagaimana Allah mengatakan inni jazaitumul yauma bima sabartum annahum humul faizun. Dan sesungguhnya aku akan membalas kalian pada hari ini karena kesabaran kalian di dunia dengan surga Aden, dan itulah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang bersabar. Wallahu a'lam. Nah, di sini juga pengarang menjelaskan tentang 3 sifat ini, dan juga beliau menukilkan doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan, dan juga kecukupan. Wallahu alam. Lebihnya ibu bisa baca sendiri syarahnya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu keluarga itu ayahnya bekerja gitu, dan aku tadi kan mengurus surat istri untuk sekolah anak, untuk sekolah anak, jadi mengurus surat istri. Gimana pula kalau dia orangnya bekerja gitu? Intinya dia tidak miskin tapi mengurus surat miskin di sekolahnya. Iya Bu, jadi gini Bu ya, definisi fakir dengan miskin itu beda. Kalau fakir itu sama sekali tidak punya pekerjaan. Contoh umpamanya janda yang sudah renta usia 70 tahun, 80 tahun, sakit-sakitan, tidak ada keluarga, nggak ada apa kan, nggak punya skill juga, itu namanya miskin Bu. Dia nggak punya pekerjaan sama sekali. Tetapi kalau miskin itu dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Itulah bedanya. Kalau miskin itu dia bekerja, dia ngojek, dia kerja jadi helper bangunan, dia kerja jadi buruh serabutan, tapi tidak mencukupi keluarganya. Dengan penghasilan itu tidak cukup, itu namanya miskin. Ya, jadi fakir itu lebih rendah dibandingkan miskin. Ya kalau kondisinya memang dia sudah bekerja serabutan, adalah penghasilannya tapi tidak mencukupi untuk keluarganya, hanya untuk makan, pendidikan tidak bisa, dan begitu seterusnya, ya saya kira tidak ada masalah kalau masuk pada kategori tadi, kalau memang ada saksi bahwa dia miskin. Kan tadi orang-orang yang boleh meminta-minta ataukah meminta kepada pemerintah atau apa kan, dengan membuat surat kemiskinan, itu kalau disaksikan orang situ dia miskin, RT RW-nya dia tahu dia miskin, ya tidak ada masalah sampai kemudian suaminya bisa bekerja layak dan tidak miskin lagi. Artinya kalau sudah cukup jangan terus diteruskan meminta-mintanya. Apalagi surat miskin padahal dia kaya, itu nipu orang namanya. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Ya. Wallahu a'lam. Sebuah ayat yang pernah saya mendengar yang menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya selamat atas kalian kasih sayang kalian. Itu mengapa ketika seorang masuk sebuah Islam yang dikasih selamat itu kesabaran dengan sholat dan terus apa itu yang sekali kaitkan dengan terhadap
Iya. Tentang kesabaran, yang kesabaran itu ada ayat yang mengatakan kesabaran untuk masuk ke surga. Dikolerasikan dengan kesabaran menunggu sebuah hati. Oh, karena dia tidak dapat si buah hati belum. Iya. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu salah satu sifat yang banyak memasukkan orang ke surga kan dua, Bu ya. Pertama syukur, yang kedua sabar. Syukur separuh agama, sabar itu separuh agama. Makanya kenapa kemudian orang-orang yang masuk surga itu akan disambut para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian ketika di dunia, maka surga inilah senikmat-nikmatnya tempat kembali kalian. Karena memang dua akhlak ini, memang syukur dan sabar ini, ya memang inilah sempurna manusia. Kalau orang bisa bersyukur, kalau orang bisa bersabar, sempurna orang ini. Karena dua perkara ini kalau satunya diingkari, kufur nikmat, satunya juga tidak sabar, akhirnya menjadi tasakhut, menolak takdir Allah Azza wa Jalla, tidak sabar beribadah, tidak sabar meninggalkan maksiat, maka dia akan jadi orang jahat. Ya. Jadi sabar itu memang akhlak yang luar biasa, dan itu akhlak para nabi. Sampai-sampai Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hai Muhammad, sabar kamu sebagaimana ulul azmi dari kalangan rasul, mereka telah bersabar. Ya. Adapun kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Ya. Bahwa Allah bersumpah dalam Al-Qur'an tentang masalah orang yang tidak memiliki keturunan. Bukan berarti kalau orang yang memiliki keturunan lebih mulia dan yang tidak memiliki keturunan tidak mulia. Atau bukan berarti kemudian orang yang memiliki keturunan punya generasi yang kelak akan meneruskan, mendoakan dan mentransfer pahala setelah kematiannya. Yang tidak punya keturunan tidak. Enggak begitu. Ya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia belum mampu atau belum bisa diberikan keturunan, boleh jadi ada hal yang baik bagi dia yang kita tidak tahu maksud apa, hikmah di balik itu. Kan Allah yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita pandang itu sebuah keburukan, itu pula baik bagi Allah. Ya, baik bagi Allah. Karena ada orang-orang yang ketika dia tidak punya keturunan, mengharap keturunan, akhirnya diberikan keturunan, rupanya setelah diberikan keturunan anaknya nakal sanakal-nakalnya, sehingga orang tuanya mengatakan, nah kalau tahu kau kayak gini udah aku bunuh kau sejak bayi, sudah kecekik lah kau sejak bayi biar enggak hidup kembali kan. Jadi boleh jadi mungkin ada hikmah di situ, ya, atau hikmah yang lain yang kita tidak tahu. Ya, kenapa Allah belum juga memberikan momongan dan keturunan? Karena para nabi juga banyak yang diuji dengan seperti ini. Nabi Ibrahim itu sudah tua banget itu ya, baru diberikan keturunan. Nabi Zakaria sudah tua banget juga baru diberikan keturunan. Dengan terus berdoa dan berdoa gitu ya. Tapi doanya kan dia meminta keturunan yang soleh dan soleha. Maka kalau seandainya Allah takdirkan ada orang yang sudah 14, 20 tahun atau 30 tahun belum diberikan keturunan, maka bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, boleh jadi kemudian ada hikmah yang kita tidak tahu. Betapa banyak ke orang yang diberikan keturunan setelah lama menikah. Saya itu punya ustadz dulu, hampir 14 tahun, hampir 15 tahun dia menikah. Tidak punya keturunan, sudah ke sana kemari, dokter sana, dokter sini, sinse sana, sinse sini, obat ini, herbal itu, macam-macam. Tetapi kemudian Allah takdirkan di usia 14 tahun pernikahannya punya anak. Sekali punya anak, tiap tahun dia punya anak. Brojol terus. Subhanallah kan itu. Ya memang kuasa Allah gitu ya. Kalau kita terus meminta, ada juga kisah Israiliyat, Bu. Ya memang kita tidak berpegang dengan kisah Israiliyat. Tapi kisah Israiliyat kan bisa diambil hikmahnya selama tidak bertentangan dengan Quran kan. Jangan dustakan dan jangan benarkan secara mutlak. Jadi dahulu di zaman Nabi Musa, ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar aku punya keturunan, kata ibu ini. Akhirnya Musa kan kalimur Rahman, Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Datanglah kemudian Musa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, ada seorang wanita meminta doa kepadaku agar dia diberikan keturunan, maka berilah keturunan ya Rabb. Maka Allah mengatakan, ya Musa, aku tidak bisa memberikan keturunan karena dia sudah dicatat di Lauhil Mahfuz tidak punya keturunan. Akhirnya Musa pun ngomong sama perempuan itu,
Saya sudah berdoa kepada Allah, Allah takdirkan engkau tidak akan punya keturunan. Dan itu yang dicatat seperti itu. Tapi wanita ini bolak-balik datang kepada Nabi Musa, tetap jawabannya sama. Akhirnya Nabi Musa pun lama tak jumpa dengan wanita itu. Lama. Hampir setahun lebih dia enggak jumpa. Ketika berjumpa kaget, wanita itu sedang gendong bayi. Jadi Nabi Musa mengatakan, "Itu anak siapa, Bu?" "Anak saya lah," katanya. Jadi Nabi Musa bertanya-tanya, kenapa Allah memberikan dia anak? Padahal ketika dia meminta kepada Allah supaya orang itu diberikan anak, Allah mengatakan tidak akan punya anak karena sudah dicatat katanya. Akhirnya Musa coba berdialog lagi dengan Allah. "Ya Rabb, bukankah kau yang mengatakan dulu wanita itu tidak akan punya anak karena sudah dicatat?" Apa kata Allah? "Ya Musa, bagaimana aku tidak sayang dengan wanita itu, sementara wanita itu terus berdoa dan terus meminta, sehingga rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Maka aku anugerahkan dia anak." Dari sini kita tahu bahwa terkadang doa itu bisa mengetuk pintu langit. Maka banyak-banyak berdoa saja. Mudah-mudahan dengan doa ini, dan tentu juga dengan usaha dokter, usaha herbal, usaha apa kan gitu. Mudah-mudahan dengan doa dan usaha, lambat laun insyaallah Allah akan berikan keturunan. Wallahu a'lam. Ya. Saya kira cukup. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.